Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang selalu kutakdimi guru mursyidku dan juga guru-guru pembimbing rohaniyaku dan lahiriahku. Juga tak lupa pula yang saya cintai kepada saudara, kawan, rekan, sedulur, para pemirsa pecinta ilmu di channel Ahmad Sakisena ini dalam isi kandungan ilmu tasawuf, jati diri, dan ilmu spiritual. Pada pembahasan malam kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih temanya Mas Zaki ini. Temanya itu kan ilmu tasawuf, jati diri, dan spiritual. Apa maksudnya itu? Jadi saya akan membahas tentang isi kandungan tema saya. Saya akan membahas dari spiritual dulu. Ya, saya kasih pemahaman tentang arti daripada spiritual. Spiritual itu adalah suatu potensi yang ada di dalam diri manusia. Unsurnya itu adalah unsur ruhani, unsur kejiwaan, unsur nafs, unsur nafas ya, unsur nafs itu unsur jiwa. Yang di dalam jiwa itu memiliki suatu potensi energi. Ya, energi. Karena ruh masuk ke dalam jasad tubuh kita itu memiliki potensi hawa, namanya potensinya itu. Hawa itu namanya kehendak ya. Kehendak itu karena ruh itu menempel pada jasad, maka bukan hanya yang namanya spiritual itu membahas tentang ilmu yang ada di dalam diri atau ilmu batin saja, karena masih tetap berhubungan dengan badan. Jadi ilmu spiritual itu adalah ilmu untuk mengelola dan menumbuhkan suatu potensi karunia Allah yang ada di dalam diri manusia, agar lebih maksimal potensinya, sehingga dengan mengelola itu bisa ada unsur peningkatan nilai-nilai manfaatnya, terutama untuk mengenal diri sendiri. Kalau sudah mengenal diri sendiri, nanti akan mengenal kepada Allah. Apa hubungannya antara diri sendiri dengan Allah? Itu ya sama. Wa nafakhtu fihi min ruhi, karena Allah itu meniupkan kepada tubuh manusia itu dari ruhnya, sehingga unsurnya itu sama. Unsur jasadianya pun dari pancaran cahayanya Allah. Unsur tanah, unsur api, unsur air, unsur angin, itu juga dari pancaran cahayanya Allah. Sama, apalagi unsur ruhanianya yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam menggali ilmu spiritual itu berkenaan dengan unsur tubuhnya pula, unsur mengelola unsur penginderaan ya. Indra penglihatan, indra pendengaran, indra perasa ya, indra peraba, indra mendengar, indra mencium, indra memahami. Itu maksudnya memahami itu dalam arti masuknya ke indra kolbu, indra pikiran. Lalu potensi tersebut itu berkaitannya dengan saraf, dengan kontak mata, kontak indra dengan saraf. Itu menggali ilmu itu pula dalam ilmu spiritual, bukan hanya tentang kebatinan saja.
Lalu berkaitan pula dengan ilmu nafas. Karena nafas itu adalah suatu perwujudan yang keluar daripada unsur dalam ruhaniyah di dalam. Karena kalau tidak ada nafas berarti itu mencirikan bahwa manusia sudah tidak bernyawa lagi, sudah tidak hidup lagi. Sedangkan hidup itu ada ruhnya. Ruh itu berasal dari Allah, diwujudkan melalui nafas. Nafas hubungannya dengan darah. Loh, kok bisa dengan darah? Karena darah itu sangat dibutuhkan untuk sirkulasi, untuk metabolisme di dalam tubuh kita. Metabolisme di dalam tubuh kita sehingga bisa dikelola, mengaktifkan unsur energi biodiri atau energi dalam yang ada dalam diri, dan juga untuk mengaktifkan unsur segala cakra, segala potensi cakra, ya. Itu kalau dalam istilah cakra, ya. Tapi kalau istilah latifah lebih dalam lagi, itu masih dalam unsur fisik, unsur metafisik, ya. Unsur metafisik itu unsur indera ketiga, ya. Indera ketiga dalam arti mata yang ketiga. Mata ketiga itu dalam istilah lainnya itu bolehlah dikatakan tuh cakra ajna, ya, cakra ajna. Jadi untuk mengelola itu sehingga potensi-potensi yang ada di dalam diri kita terkuak, terbangkit, dikembangkan, ya. Segala cakra yang ada di dalam tubuh kita, ada cakra kudanili, ada cakra pusar, ada cakra ulung ati dada, ada cakra jantung, ada cakra tenggorokan, ada cakra ajna, ada cakra mahkota, ya, yang pusat-pusatnya itu bisa digali dengan ilmu spiritual. Nah, setelah itu baru masuk potensi pikiran yang akan mengomando, ya, akan mengomando segala unsur badan. Pemfokusan pikiran digali. Pikiran dibutuhkan dengan pusatnya, gardunya, yaitu kolbu hati. Nah, baru di situ tuh masuk ke dalam unsur ruhania, unsur batinia, yaitu unsur jiwa atau nafas. Nah, di dalam nafas itu di situ banyak sekali segala macam tabiat kekotoran yang perlu dilatih, dididik, dibimbing, dikendalikan. Makanya tiada lain alatnya itu adalah minta pertolongan kepada Sang Maha Kuasa. Sang Maha Kuasa minta pertolongan agar mendapatkan limpahan, pencerahan, keberkahan, dan petunjuk. Tiada lain yaitu mereka menyebut kepada Tuhan Sang Maha Kuasa, ya. Pada zaman-zaman dahulu mungkin ada yang bilang namanya Sang Yang Widi, ada yang bilang Sang Yang Tunggal, ada pula kalau Islam itu Gusti Allah, ya, Allah. Sehingga dengan melatih diri tersebut, mengoyakkanlah, menitik-nitikkan, menguak rahasia-rahasia latifah yang ada dalam diri kita. Nanti itu masuknya kepada ilmu tasawuf. Tadi saya bilang ilmunya untuk membersihkan segala kotoran yang ada di dalam jiwa. Ada nafsu mulhimah, lawamah, ya, nafsu amaroh. Dalam nafsu yang lain-lainnya, ya, dalam latifah-latifah yang lainnya pun masih banyak sekali nafsu-nafsu, sehingga sampai menjadi suatu makom yang mutmainnah, yang memperoleh predikat rodiyah mardiyah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terpancarkanlah dengan cahaya zikir itu, dengan metode ilmunya nanti ilmu tasawuf. Namun istilah
Jawanya itu ngaji rasa. Sehingga dengan perpaduan antara pengolahan ilmu tasawuf yang dibantu alatnya dengan zikir dan mengelola tadi dengan pernapasan, ya. Ada pernapasan, ada belajar untuk mati dengan cara pernapasan, menitikkan kepada kolbu, bertafakur, bermeditasi untuk membangkitkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita untuk bisa membaca segala sesuatu, peristiwa-peristiwa alam dan permasalahan-permasalahannya, jalan keluarnya itu bagaimana, dan bisa membaca atau melihat suatu keadaan-keadaan yang metafisika yang tidak terlihat oleh mata dohir, sehingga memperoleh limpahan-limpahan keberkahan yang tidak bisa oleh orang lain, sehingga kita dengan pengelolaannya itulah, dengan mengelolaan ilmu yang seperti itu, sehingga kita memperoleh keberkahan, kelimpahan ilmu dari potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Itu maksudnya antara penggabungan antara ilmu spiritual dengan ilmu tasawuf, sehingga akan menjadi suatu keutuhan, sehingga akan menemukan jati diri, sehingga akan mengeluarkan suatu sikap, perbuatan, akhlak, ya, dari kajian rasa, mengaji rasa, sehingga bisa menumbuhkan suatu sikap penuh dengan welas asih dan kasih sayang, dan sebagaimana memperoleh petunjuk dari Allah, limpahan keberkahan, kebijaksanaan, sehingga tuntutan sikapnya itu dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berkeyakinan bahwa apa yang dia lihat menemukan jati dirinya, apa yang dia pandang menemukan jati dirinya. Ternyata semuanya itu wahdaniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatannya anta budullaha ka'annaka tarahu. Yakinkanlah kamu dalam menyembah itu kamu melihat Allah. Sedangkan kita tahu bahwa kita diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan posisi ibadah itu bukan hanya sebatas sholat, puasa, zakat saja atau haji saja. Semuanya, baik kita duduk, baik kita berbaring, baik kita berdiri, baik kita beraktivitas dengan semuanya, dan komunikasi, sosialisasi dengan semuanya pun namanya ibadah. Maka dalam beribadah itu kita selalu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian ilmu tasawuf, ilmu jati diri, dan ilmu spiritual, begitulah hubungannya. Semoga kita memperoleh keberkahan, pemahaman, pencerahan, dan juga dilimpahkan taufik dan hidayahnya. Taufik itu kemampuan untuk bisa melakukan amalan-amalan keislaman yang kafah, keislaman yang penuh dengan kebajikan, amal yang penuh dengan kebajikan, dan memperoleh limpahan keberkahan dan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya dari kajian uraian tema saya, tema yang berisi tentang ilmu tasawuf, jati diri, dan ilmu spiritual. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.